Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, tim konsultan yang hari ini kita banyak tugas yang harus kita kerjakan untuk ke depan hari. Jadi kita diskusi membahas tentang kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan, kita evaluasi. Jadi mohon nanti masukan bagaimana nanti berkas-berkas yang sudah masuk ke kita, yang sudah dipercayakan oleh owner untuk mengurus baik itu PBG, persetujuan bangunan belum, maupun SLM, sertifikat layak fungsi. Jadi kita perlu nanti bahas tentang perkembangan kegiatan PBG yang sudah kita proses. PBG yang sudah kita proses. Nah, jadi di dalam permohonan PBG yang sudah dipercayakan owner kepada kita untuk mendampingi mereka, ini surat administrasi dasar dulu yang berkaitan dengan rekomendasi lurah camat. Itu sudah sejauh mana perkembangan berkas yang ini lurah camat atas nama pemohon kita Bapak Hendra. Bisa dijelaskan saudara DP? Saya jumpai ke yang bersangkutan, sempadan itu lagi pergi pula Pak keluar kota. Oh, masih terkendala di sempadan batas. Iya. Karena memang ada berkas pernyataan pemohon yang harus ditandatangani oleh sempadan batas. Nah, kapan kira-kira kita targetkan itu bisa selesai? Kalau saya tanya keluarga yang bersangkutan sama sempadan, 2 hari lagi Pak. Iya pulang. Karena itu berkaitan nanti dengan permohonan kita nanti di PU, berkaitan dengan permohonan keterangan rencana kota yang mana surat lurah camat itu menjadi bagian persyaratan. Nah, dengan Bang Supri kita sudah survei ya beberapa hari lalu. Lokasi tanah kita persis di Jalan Jenderal Sudirman, Bang Supri ya. Jalan Jenderal Sudirman. Nah, ini nanti kita perhatikan juga nanti dari sempadan bangunannya. Setelah nanti kita dapat KRK berapa meter dari sempadan bangunan, dan juga nanti KDR-nya, kebutuhan dasar bangunan, termasuk juga nanti KDH. Nah, terkait dengan perencanaan gambar sudah sejauh mana, Bang Supri? Terima kasih. Jadi setelah kita adakan survei, itu tentu kita langkah awal ya itu adalah memulai untuk buat site plan. Ya, Site plan ini kita mesti harus ada hubungannya dengan data KRK yang dapat persetujuan dari yang terkait. ya. Jadi setelah kita dapat itu, lalu kita aplikasikan, kita gambar sesuai dengan yang diizinkan oleh yang terkait yang bersangkutan, itu untuk masalah set plan, denah dan lain-lain, tata ruang luar, tata ruang dalam dan lainnya. Cuma sekarang begini Pak, kalau bisa kita supaya ini kan juga masalah waktu, Ya, maksud. supaya kita dari konsumen kita nggak ada ada komplain-komplain, otomatis kita ke waktu. Ya, Bang, masalah waktu. Untuk itu kita kalau sudah menginjak ke masalah struktur, ini tolong kita mesti harus, kalau untuk kita buat dimensi dari mulai fondasi, seluruh kolom, terus bahkan ring balok dan yang lainnya, kita mesti butuh data analisis struktur, Pak. Analisa struktur. Analisis strukturnya. Itu yang mungkin bisa kita ketemu, karena kalau memang kita masih dulu daripada data itu, mungkin kita nggak bisa untuk menanyakan ke strukturnya, kira-kira begitulah. Ya. Terima kasih. Oke, jadi nanti paling tidak untuk langkah pertama tadi, ini gambar harus kita juga sudah persiapkan, Ya. baik dari sisi set plan, denah, tata ruang dalam, tata ruang luar, termasuk nanti denah arsitektur yang lain-lain, berkaitan juga dengan struktur. Gambarkan saja dulu, nanti kita dudukan secara bersama-sama untuk apakah detail struktur yang sudah kita rancang
memungkinkan atau sesuai dengan perhitungan struktur. Nanti kan kita hitung secara bersama-sama nanti untuk menyesuaikan perhitungan struktur dengan gambar. Dengan hasil analisa ya. Analisa struktur. Apakah nanti fondasi yang sudah kita desain memenuhi standar teknis lah? Apakah sudah memenuhi ketentuan teknis terkait dengan rancangan fondasi, rancangan struktur, slop, kolom, maksudnya. Iya. Oke, jadi itu dapat kita segerakan ya, Bang Supri terkait dengan gambar. Nanti juga langsung susun speknya, Ya. spesifikasi teknisnya. Nah itu juga harus sinkron antara gambar dengan spek tek dan juga nanti dengan perhitungan struktur. Nah itulah yang saya pikir menjadi target kita ke depan. Bagaimana nanti perencanaan tadi sudah matang. Nah kita persiapkan. Setelah siap nanti admin kita bisa nanti mengupload. Nah paling tidak ini harus kita kejarkan surat rekomendasi lurah camat dengan owner atau pemohon kita dampingi terus. Nah, berkaitan dengan gambar tadi juga menjadi bagian persyaratan untuk mengurus KRK-nya. Jadi tadi lurah camat begitu dengan gambar itu nanti kita lampirkan untuk permohonan KRK. Nah, baru setelah keluar dari KRK kita lanjutkan dengan pematangan melengkapi dokumen teknis tadi. Nah, kira-kira ada kendala teman-teman lah di lapangan atau juga dalam penyusunan dokumen tadi? Ya, sementara belum ada kendala. Oke, berarti kita sepakat bagaimana penyusunan dokumen ini bisa kita segerakan agar nanti sesuai dengan permohonan owner kita bisa ada percepatan, karena mereka juga butuh izin tadi secepat mungkin bisa keluar. Jadi berkaitan dengan PBG tadi itu adalah perencanaan awal ya, perencanaan awal yang mana bangunannya belum berdiri sama sekali. Nah, itu permohonan saudara Hendra tadi yang sudah masuk ke kita. Nah, dengan pemohon yang lain ini juga ada beberapa permohonan dari pemohon atau owner kita itu yang berkaitan dengan permohonan SLM. Ini juga bisa kita segerakan. Nah, jadi kita sudah survei misalnya ada beberapa hari lalu ke lokasi owner kita yang beralamat di Jalan Tengkuman itu kalau nggak salah itu Pak Rudi ya, Pak Rudi. Itu juga kita juga nanti itu sudah survei kemarin. Sudah survei. Nah, kalau SLM ini memang harus kita sesuaikan dengan kondisi existingnya. Kondisi existing, maka nanti Bang Supri selaku tim gambar kita nanti sesuaikanlah dengan kondisi lapangan. Nanti kita buat asbul drawingnya, nanti kita juga sesuaikan dengan perhitungan strukturnya. Nanti kita dalam waktu dekat juga akan melakukan kembali pemeriksaan lapangan. Kita beberapa hari lalu masih sebatas mengukur luas bangunan, ketinggian bangunan, ruangan-ruangan, tata letak bangunan itu untuk dituangkan di dalam gambar. Nah, jadi nanti kita turun langsung ke lapangan lagi untuk melakukan pengujian struktur bangunan. Nah, kita turun, nanti kita gunakan alat untuk menguji struktur bangunan. Karena yang kalau macam fondasi itu tidak dapat kita lihat lagi, tapi kita pastikan nanti connect apakah ada dulu gambar rencana mereka. Tapi paling tidak nanti kita lakukan hammer test nanti di kolom. Itu yang terlihat kolom, balok sama lantainya. Karena bangunan yang pemohon kita ini kan lantai 3 ya, lantai 3. Nanti kita jadwalkan kapan kita hammer test. Begitu juga nanti memastikan juga memeriksa seluruh kondisi bangunan, strukturnya apakah ada yang rusak atau kondisi sudah keropos dan seterusnya. Begitu juga dengan kondisi arsitekturnya, dinding dan seterusnya seperti pelafon dan lain-lain itu kita periksa. Jadi nanti kita akan lakukan kajian. Setelah kita dapatkan nanti di lapangan data-data tersebut, kita kaji dari 4 aspek kan, aspek keselamatan, kesehatan, kemudahan dan kenyamanan. Jadi itu nanti kita rembukan ke depan, ya kan, kita diskusi kembali. Tapi paling tidak target-target tadi sudah kita sepakati ya, termasuk dari Bang Supri menyelesaikan gambar permohonan Bapak Andi tadi yang di Jalan Tengkuman untuk permohonan SLM.
Nah, yang penting kita selalu koordinasi bagaimana nanti permohonan setiap owner, ya kan, warga atau masyarakat kita yang mengajukan, yang kita dampingi, itu bagaimana mereka juga bisa mendapatkan pendampingan yang maksimal dari kita. Tapi tetap kita koordinasi dengan pihak PUPR, oke? Ada kira-kira yang mau kita diskusi kembali? Cukup, saya Sudah cukup ya, kan? Untuk kalau Gebri, termasuk juga Bang Supri, oke. Saya pikir ini diskusi kita pada malam ini. Kita ambil waktu sedikit tadi kan, bagaimana nanti berapa permohonan tadi bisa kita kerjakan dari dokumennya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.